Good morning, everybody. How are you today? Don't forget to be happy. Keep healthy and internet packages. Before we start learning, do not forget to pray, so that the knowledge we learn can be accepted. Okay, Miss, we are ready to study. Fighting! Where are the others? Did they forget school today? Okay, let's start studying. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di media pembelajaran perpajakan di SMK Perpajakan Riau. Baiklah, buat kamu yang baru mengenal perpajakan, kamu wajib tonton ini sampai selesai karena ini dasar-dasarnya banget untuk mempelajari perpajakan. Jadi jangan sampai di skip. Yuk, kita mulai dari pengertian pajak itu sendiri. Oke, kita tunggu sebentar. Nah, pajak itu adalah kontribusi wajib pajak kepada negara yang terhutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa. Nah, di sini kita sebagai wajib pajak yang terhutang akan dipaksa sifatnya karena sudah berdasarkan undang-undang. Jika sudah dasarnya undang-undang, maka wajib kita laksanakan. Karena jika tidak, maka kita akan mendapatkan sanksi. Nah, selain dari itu, kita bayar pajak juga tidak dapat imbalannya secara langsung, tapi berjangka. Di lain itu juga, pajak ini digunakan untuk keperluan umum atau untuk kemakmuran rakyat. Tidak ada nih, ya misalnya kamu bayar pajak motor, tidak ada kegunaannya untuk kamu sendiri. Apakah cuman yang bayar pajak motor doang yang lewat di jalan? Kan tidak. Nah, selanjutnya kita masuk ke fungsi pajak. Fungsi pajak itu ada 4 ya. Tunggu kita slide-nya tampil. Nah, fungsi pajak itu sendiri terdiri dari 4. Ada budgeter, regular, stabilitas, retribution. Nah, kita masuki ke budgeter. Budgeter itu berfungsi sebagai sumber keuangan negara yang diperuntukkan bagi pembiayaan pengeluaran pemerintah, baik pengeluaran rutin maupun pengeluaran pembangunan sarana dan prasarana ekonomi, sosial, dan budaya. Kalau reguler berfungsi sebagai alat untuk mengatur kebijakan tertentu di bidang ekonomi, politik, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan. Nah, kita lanjut langsung ke fungsi stabilitas. Yaitu pemerintah memiliki dana untuk menjalankan kebijakan yang berhubungan dengan stabilitas harga hingga inflasi dapat dikendalikan. Sedangkan redistribution, pajak dipungut oleh negara, selanjutnya akan dikembalikan kepada masyarakat dalam bentuk penyediaan fasilitas publik di seluruh wilayah negara. Selanjutnya kita masuk ke materi kedudukan hukum dan peraturan pajak. Nah, hukum pajak itu sendiri ada 2, hukum pajak formal dan hukum pajak material. Yang dimaksud dengan pajak hukum formal itu sendiri yaitu cara untuk mewujudkan hukum material menjadi suatu kenyataan menurut norma tentang tata cara penetapan pajak, kewajiban penyelenggaraan pembukuan, hak dan kewajiban wajib pajak, hak dan kewajiban fiskus, serta tata cara pemungutan pajak. Sedangkan pajak material itu adalah norma yang mengatur, menerangkan keadaan, perbuatan, peristiwa yang dikenakan pajak, siapa yang dikenakan pajak, besar pajaknya, serta sanksi dan tarif-tarif pajaknya. Nah, secara garis besar, perbedaan antara hukum pajak formal dan material itu, material ya sebagai teorinya dan formal itu sebagai praktek dari teori pajak itu sendiri. Baiklah, selanjutnya kita masuk ke materi perlawanan terhadap pajak. Oke, kita tunggu slide-nya terbuka dulu. Perlawanan terhadap pajak ini ada dua perlawanan ya. Yang pertama yaitu ada perlawanan pasif dan perlawanan aktif. Perlawanan pasif itu sendiri yaitu perlawanan pajak yang berikat erat dengan keadaan sosial ekonomi masyarakat karena kebiasaan-kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat tersebut. Contoh, masyarakat menyimpan uang di rumah atau membeli emas karena belum terbiasa dengan perbankan. Nah, kalau untuk yang aktif,
serangkaian usaha yang dilakukan oleh wajib pajak untuk tidak membayar pajak atau mengurangi jumlah pajak yang harus dibayar. Nah, di perlawanan aktif ini dia nanti ada yang terdiri dengan tax avoidance dan tax evasion. Nah, untuk di situ nanti bisa kalian baca sendiri juga di Google kak mana perbedaannya. Kita lanjut aja dulu ke materi yang berikutnya, yaitu peraturan perpajakan. Kita tunggu slide-nya ya. Nah, peraturan pajak itu yang pertama didasarkan oleh Undang-Undang Dasar sebagaimana yang terdapat dalam pasal 23A yang telah diamandemen ketiga pada tahun 2001. Sedangkan yang untuk undang-undang sebagai pelaksana Undang-Undang Dasar 1945 pasal 23A tersebut dibuat oleh pemerintah yang disetujui oleh para Dewan Rakyat. Sedangkan untuk yang Perpu yaitu Perpu yang ditetapkan Presiden dalam kegentingan yang memaksa atau ibaratnya ada keputusan yang harus diputuskan. Ya, salah satu contoh seperti Perpu nomor 12 tahun 1984, Perpu nomor 2 tahun 1997, Perpu nomor 5 tahun 2008, dan bisa berupa peraturan pemerintah, peraturan presiden, pemutusan presiden, dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya yaitu materi jenis pemungutan pajak. Jenis pemungutan pajak ini ada 3, ada berdasarkan lembaga, pihak yang memungut, dan sifatnya. Berdasarkan lembaga pemungut ada 2, yaitu pajak pusat, pajak daerah. Pajak daerah ini nanti kita pelajari di semester 2, kita sekarang fokus ke pajak pusatnya. Nah, sedangkan berdasarkan pihak pemungut itu ada 2 juga, langsung dan tidak langsung. Pajak langsung itu pajak yang dipikul sendiri oleh wajib pajak dan tidak dapat dilimpahkan kepada orang lain. Itu contohnya pajak penghasilan. Nah, untuk pajak tidak langsung itu pajak yang dapat dilimpahkan kepada orang lain. Contohnya PPN. Misalnya kamu makan di KFC, ya, kan kamu ada bayar PPN tuh. Nah, itu masuk kategori pajak tidak langsung. Selanjutnya yaitu pajak berdasarkan sifat pemungutannya, yaitu pajak subjektif dan pajak objektif. Pajak subjektif itu adalah pajak yang pengenaannya memperhatikan kondisi atau keadaan wajib pajak. Sedangkan yang objektif itu adalah yang pengenaannya memperhatikan objek atau benda, keadaan, perbuatan, dan peristiwa yang bersangkutan. Selanjutnya kita masuk ke materi dasar pengenaan pajak. Dasar pengenaan pajak ini ada 3, sel-sel nyata, sel anggapan. Sorry ya, ini anggapan bukan anggaran. Ini kesalah teknisan ya. Terakhir itu sel-sel campuran. Sel-sel nyata itu yaitu pengenaan pajak yang didasarkan kepada objek yang sesungguhnya, yang benar-benar ada dan dapat ditunjuk. Sedangkan sel-sel anggapan atau fiktif yaitu pengenaan pajak yang didasarkan pada penetapan besaran anggaran di awal tahun dengan anggapan bahwa pendapatan tahun ini adalah sama dengan pendapatan tahun lalu. Sedangkan yang campuran itu merupakan gabungan dari sel-sel nyata dengan sel-sel anggapan, yaitu pada awal tahun pajak menggunakan sel-sel fiktif dan setelah akhir tahun menggunakan metode sel-sel real. Nah, selanjutnya kita masuk ke materi sistem pengenaan pajak. Sistem pengenaan pajak ini ada 3 ya. Ada self assessment system, official assessment system, dan withholding system. Self assessment system ini maksudnya yaitu merupakan kita sendiri nih yang ngitung pajaknya, kita sendiri yang membayar, kita sendiri pula yang melaporkan pajak terhutang kita. Sedangkan official assessment system ini besar pajaknya itu ditentukan oleh fiskus atau pemerintah dengan mengeluarkan surat ketetapan pajak. Sedangkan withholding system itu pihak ketiga
Jadi pemungutan dan pemotongan pajak dilakukan oleh pihak ketiga. Ibarat contohnya seperti ini, serve itu ingat diri kita sendiri. Kalau official kan kantor identik dengan pemerintah, withholding itu pihak ketiga, ingat aja pelakor. Oke, selanjutnya kita masuk ke materi syarat pemungutan pajak. Tunggu slide-nya terbuka. Syaratnya itu ada 5 ya. Yang pertama yaitu syarat keadilan. Syarat keadilan yang dimaksud di sini yaitu pemungutan pajak harus adil sesuai dengan tujuan hukum, yakni mencapai keadilan undang-undang. Setelah itu yuridis. Yuridis di sini maksudnya harus berdasarkan undang-undang karena bersifat dapat dipaksakan. Sedangkan ekonomis di sini maksudnya itu harus dapat menjaga keseimbangan kehidupan ekonomi dan tidak boleh mengganggu kegiatan kelancaran produksi maupun perdagangan. Kita lanjut, finansial maksud sini yaitu harus efisiensi sesuai dengan fungsi budgeter. Yang terakhir yaitu sederhana. Sederhana di sini maksudnya agar pemungutan memudahkan dan mendorong masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Baiklah, selanjutnya yaitu materi asas pemungutan pajak. Ya, asasnya ada 3 ya. Yang pertama, ya ini dia. Yang pertama itu asas domisili. Asas domisili ini berlaku berdasarkan wilayah tempat tinggal wajib pajak. Jadi misalnya nih, Ibu tinggal di Malaysia, Ibu nggak wajib nih bayar pajak wilayah. Contoh lain, misalnya ada orang luar yang tinggal di mana nih? Di Indonesia, maka dia wajib mengikuti aturan pajak negara Indonesia. Yang berikutnya asas sumber. Asas sumber merupakan dasar pemungutan pajak sesuai dengan tempat perusahaan berdiri atau tempat tinggal wajib pajak. Jadi, pajak yang dipungut di Indonesia hanya berlaku untuk orang yang tinggal dan bekerja di Indonesia. Yang terakhir, asas kebangsaan. Ini setiap orang yang lahir dan tinggal di Indonesia wajib membayar pajak sesuai ketentuan yang berlaku di negara Indonesia. Oke, selanjutnya kita masuk ke materi yang berikutnya, yaitu teori pemungutan pajak. Teori pemungutan pajak di sini ada 5 ya. Teori asuransi, teori kepentingan, teori daya pikul, teori kewajiban mutlak ya atau teori bakti, dan teori daya beli. Oke, untuk lebih rincinya boleh di searching aja di Google apa pengertiannya, karena ini hanya sekedar teori-teori saja ya. Jadi kita masuki saja langsung ke materi berikutnya, yaitu materi yang terakhir. Dimana materi yang terakhir ini adalah startnya kita untuk menghitung-hitung sebenarnya ya, tapi karena di sini masih pengantar, jadi Ibu hanya akan jelaskan gambaran secara garis besar saja. Oke, kita tunggu slide-nya. Tarif pajak itu ada 4 ya. Ada tarif tetap, degresif, proporsional, dan tarif progresif. Kita tunggu slide-nya. Oke, di sini yang pertama itu tarif tetap. Tarif tetap itu berupa jumlah uang atau angka yang tetap ya. Sedangkan degresif itu tarif pajak dengan presentase semakin menurun jika dasar pengenaan pajaknya semakin membesar. Tarif proporsional yaitu tarif pajak dengan presentase tertentu yang sifatnya tetap. Yang terakhir itu nanti akan diterapkan di pajak penghasilan, yaitu tarif progresif. Tarif pajak dengan presentase tertentu yang semakin besar jika pengenaan pajaknya semakin besar pula. Untuk tarif progresif ini terdiri dari 4 tarif ya, 5%, 15%, 25%, dan yang terakhir 30%. Okay.
That was an explanation of our introductory tax material today. Any question? I still don't understand, miss. Okay. You play the video again and again. Okay, miss.